Aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Salah satunya seperti berikut. Cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Seperti yang ada pada gambar, panjang sisi segitiga siku-siku adalah P kuadrat plus Q kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat dan 2PQ. Dengan ukuran panjang yang seperti itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Kita akan menguji dengan melakukan kegiatan berikut. Caranya dengan mengisi tabel berikut dengan sebarang dua bilangan asli P dan Q, sedemikian sehingga P lebih dari Q, dengan tujuan untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras. Setelah melengkapi tabel, kita sudah menemukan beberapa triple Pythagoras. Kalian bisa menentukan triple Pythagoras lainnya berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan. Selain dengan menggunakan cara seperti pada tabel, kita bisa mencari bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pythagoras dengan cara seperti berikut. Pertama, pilihlah sebarang bilangan ganjil dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Yang kedua, gunakan rumus M sama dengan S kuadrat min 1/2, dengan S adalah panjang sisi terpendek untuk kemudian menghitung M yang merupakan sisi tegak lainnya. Ketiga, kalian telah mendapatkan dua sisi tegak dari segitiga. Untuk mencari panjang hipotenusa, gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Perhatikan gambar berikut. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu, kita menentukan panjang setiap ruas garis. Misalkan, diminta untuk menentukan jarak antara titik A min 5,3 dan B 3,4. Bagaimana kita dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius? Pertama, untuk menyelesaikan masalah di atas, lakukan kegiatan di bawah ini terlebih dahulu. Yang kedua, gambar kedua titik A dan B pada bidang kartesius. Tarik garis sehingga menghubungkan dua titik tersebut. Gambar yang kalian buat akan tampak sama seperti pada gambar di bawah. Ketiga, perhatikan gambar di bawah. Apabila ditarik garis dari titik min 5,3 dan 3,4 akan sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Berdasarkan gambar di bawah ini, jarak kedua titik adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat atau akar dari 133 satuan. Selanjutnya, mari kita coba menyelesaikan masalah permainan benteng-bentengan. Dengan menggunakan bidang kartesius, kita bisa menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian. Kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Benteng lawan berada di 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan kalian dapat disajikan dalam bidang kartesius seperti berikut.
Setelah kita menentukan koordinat kalian dan benteng lawan, selanjutnya kita menentukan jarak kalian dan benteng lawan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jarak kalian dan benteng lawan kalian dapat ditentukan seperti berikut. X sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 1600 ditambah 900 atau sama dengan akar dari 2500 yaitu 50. Jadi jarak kalian dengan benteng lawan kalian adalah 50 meter. Suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Pertama, setelah kita gambar yang sesuai dengan yang digambarkan di dalam soal, kita dapat mengetahui total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai adalah 35 km. Sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 1,67 jam atau setara dengan 70 menit. Namun, jika Wahid tidak perlu menjemput Dani, maka menggunakan teorema Pythagoras dapat dicari jarak terpendek dari rumah Wahid ke pantai, yaitu akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar dari 625 atau 25 km. Dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu setara dengan 50 menit atau 0,83 jam. Jadi, selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dani adalah 20 menit. Contoh selanjutnya, tentukan panjang AG dari balok di atas. Pertama, untuk mempermudah, gambar dalam 2 dimensi segitiga siku-siku yang terdapat EG. Kemudian berilah nama. Hanya ada satu sisi yang diketahui, sehingga kita perlu menentukan segitiga siku-siku lainnya untuk menggunakan. Gambarlah EFGH dan tunjukkan diagonal EG. Kemudian tandai EG sebagai X. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang EG, yaitu X kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 10 kuadrat. X kuadrat sama dengan 25 plus 100 atau sama dengan 125. X sama dengan akar dari 125. X sama dengan 5 akar 5. Tempatkan segitiga AEG. Beri nama sisi AG dengan Y. Nah, untuk itu maka bisa dihitung C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya itu adalah Y, maka Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 5 akar 5 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 36 ditambah 125 atau sama dengan 161. Maka Y adalah akar dari 161 atau sekitar 12,69. Jadi panjang AG adalah
12,69 satuan.